Kalau fungsi penatua tadi kan membimbing atau mengembalakan atau tadi ya. Nah, dan diaken itu kan pelayanan kasih. Tapi dalam praktiknya sepertinya ini sering sekali tumpang tindih gitu. Nah, untuk fungsi itu sebenarnya saklek atau tidak sih gitu untuk fungsi yang dikerjakan gitu. Dan kalau tidak saklek, akhirnya ya itu hanya label sebagai penatua, label sebagai diaken, dan tidak jelas, maksudnya fungsinya jadi tidak jelas gitu. Nah, bagaimana, apakah fungsi itu dijalankan secara saklek atau ya udah fleksibel saja, yang pada akhirnya mengenai kata diaken dan penatua itu menjadi sesuatu yang blur gitu. Ini tuh Pak. Baik, terima kasih. Terus ada lagi beberapa pertanyaan. Kemudian tadi ada kata setara gitu. Nah, kata setara ini apakah yang dimaksudkan dengan setara itu sama? Gitu. Jika sama, hal-hal apa saja yang sama? Kemudian adakah kelemahan dari penggunaan kata setara ini di dalam tata gereja GKSBS? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, makna tentang kata tahbisan untuk penatua dan diaken. Kalau pendeta itu kan tahbisan itu yang baru pertama kali tahbis. Kemudian mungkin kalau nanti pindah jemaat itu ada kata peneguhan. Nah, bagaimana kata ini digunakan untuk penatua dan diaken? Apakah sama seperti itu maknanya, atau penatua dan diaken ini ya selalu tahbisan terus gitu, atau peneguhan terus? Mungkin itu pemaknaan kata. Terima kasih Pak. Baik, jadi pertanyaannya bagus sekali. Dalam praktek kita bergereja, seringkali kita nggak bisa membedakan ya antara ini tugas penatua atau diaken. Seringkali itu ya sama lah, nggak kelihatan kalau saya penatua ya mengerjakan sesuatu yang pokok, terus diaken juga ada tugas khususnya gitu. Seringkali seperti itu ya. Ini karena apa? Karena memang kita tidak memahami tentang fungsi khusus penatua dan diaken. Itu yang terjadi seperti itu. Memang ini kelemahan gereja kita, bahwa pembinaan seperti ini sangat jarang, sehingga yang dulu sudah pernah mengikuti paham, terus kemudian yang baru tidak mengikuti, sehingga tidak mengikuti pembinaan lagi, sehingga dia mengalami kebingungan dan seringkali melakukan kesalahan. Nah, seakan-akan yaitu misalnya penatua di kelompok Purwodadi misalnya ya, itu adalah penguasa jemaat di Purwodadi. Apa harus dia yang mengendalikan dan seterusnya? Apa ya itu yang dimaksud? Mengembalakan jemaat supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, dipenuhi rohaninya, kebutuhan rohaninya. Itu tugas penatua, diaken, dan pendeta sama-sama. Kita kirim, kita bawa dia kepada Tuhan. Tetapi untuk penatua ada tugas khususnya, diaken tugas khususnya. Tugas penatua tadi apa? Memberdayakan jemaat untuk tertib hidup bergereja. Jadi kalau di jemaat itu ada jemaat-jemaat yang malas ke gereja, yang ada pergumulan, tidak mau bergereja, tidak berdoa, dan mungkin hidupnya mengikuti dirinya sendiri, ya, sudah meninggalkan Tuhan lama, itu yang supaya dia tertib mengikuti kegiatan itu adalah tugas utama penatua. Tadi satu lagi ya? Dua lagi Pak. Ya? Yang tentang pemaknaan kata setara itu apakah sama, dan adakah kelemahan di dalam pemaknaan kata setara itu di dalam tata gereja GKSBS 2015? Sama satu lagi, makna tahbisan bagi diaken dan penatua itu apakah sama dengan makna tahbisan dengan pendeta? Ya, kata setara itu adalah soal kedudukannya. Penatua, diaken, dan pendeta itu tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi. Sehingga tadi saya sebagai contohnya, seseorang sudah ditabiskan jadi diaken, terus
nanti 5 tahun lagi saya naik jabatan menjadi ketua. Nggak ada yang kayak gitu. Saya mau tanya begini sehubungan dengan tugas diaken, Pak. Diaken ini bertugas memperhatikan kebutuhan jemaat, baik itu yang sakit, baik itu yang mau sekolah tapi nggak mampu. Kemudian ada tadi juga misalnya janda-janda sudah tua secara ekonomi lemah perlu bantuan juga. Itu bagus, sangat bagus dan harus dikerjakan oleh setiap kelompok gereja di SBS utamanya, biar kita nanti bisa kelihatan dampaknya sebagai pelayan Kristus, Pak. Tetapi yang jadi persoalannya adalah kemampuan keuangan masing-masing kelompok. Kalau seandainya keuangannya ini kok tidak memadai, tidak ada, itu bagaimana jalan keluarnya? Apakah potensi untuk membangkitkan ekonomi jemaat ada di tugas diaken juga, Pak? Menggali potensi jemaat. Misalnya ada yang butuh usaha. Nah, ini kan perlu diaken ini orang-orang yang gigih, yang ulet dan berpengalaman. Apakah ke sana, Pak? Kemudian yang kedua, saya bertanya untuk dasar-dasar pengajaran Kristen. Tadi kan ada di sana, Pak, ya. Bapak terangkan tadi. Nah, di mana gereja? Saya sudah pindah-pindah gereja, Pak. Walaupun itu GKSBS, walaupun itu karismatik, selalu ada terbelah menjadi dua. Pengajaran dasar Kristenan. Yang pertama, sekali selamat tetap selamat. Yang kedua, yang berbeda, keselamatan itu bisa hilang loh. Di mana gereja pasti ada pendeta-pendeta yang berbeda. Walaupun satu kelompok gereja ada pendetanya banyak, pengertiannya bisa seperti itu. Sudah, Pak. Pertanyaan itu cukuplah buat saya. Yang kedua tadi gimana? Sekali selamat tetap selamat. Yang kedua, keselamatan bisa hilang, Pak. Ya.